mencaci sana, mencaci sini, kiai dicaci, masyarakat digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin, presiden digoblok-goblokin, apalagi polisi digoblok-goblokin, tentara digoblok-goblokin, padahal dia sama sekali tidak berilmu, baca Quran ngacak, apalagi baca kitab kuning. Kenapa bisa terjadi selama ini? Di sini karena ada penjajahan spiritual. Ada apa? Penjajahan spiritual yang dibangun di atas kebohongan dan kedustaan, cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu yang kemudian ditanamkan di kita orang-orang Indonesia agar mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Orang yang menginginkan muridnya lebih baik dari dirinya, ilmunya dan derajatnya, itulah kiai. Jadi kalau ada kiai dengar muridnya jadi kiai, bahagia banget. Kalau Habib dengar muridnya jadi Habib, marah dia. Muridnya kadang-kadang 2000, tapi dia bisa diakalin sama orang yang gak bisa ngaji. Jangankan ngaji kitab, itu Baklawi kadang ngaji Qur'annya aja dari kiri ke kanan. Ini tapi dia bisa menjajah para kiai yang sudah hafal kitab Jurmiyah, hafal Fathul Qorib, bisa baca kitab Ihya. Makanya sekarang mondokin anak juga harus pilih-pilih. Jangan kepada kiai yang masih jadi kibin Baklawi. Kenapa? Karena dia nanti akan menjadikan anak kita budak-budak di masa depan. Dia mondok, belajar ilmu, belajar ngaji, namatin berbagai macam kitab. Alhamdulillahil malikil hakim, الجواد الكريم العزيز الرحيم، والطريق إليه واضح للقاصدين، والدليل عليه لائح للناذرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فيا أصحاب الفضائل، para alim, para ulama Banjarnegara, wabil khusus sahibil fadilah, sahibil makan, sahibil ma'had, Kiai Haji Sabur, Kiai Haji Sabirin, pengasuh pesantren As-Sabur, Ketua NU Banjarnegara, Ketua Ansor Banjarnegara, Ketua PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Banjarnegara, Kiai Haji Abdul Muhaimin, mata'anallah bituli hayati, para kesepuhan PWI LS Banjarnegara, Panglima PWI LS, Panglima Banser, Pagar Nusa, LPM, Lakspedam, ketua-ketua MWCNU sekecamatan Banjarnegara, Muslimat Banjarnegara, Bapak dari Kepolisian Republik Indonesia, dari Tentara Nasional Indonesia, para ibu, para bapak, para wali santri Pondok Pesantren As-Sabur, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
dengan menjelajahi hutan belantara yang jalannya dikelilingi oleh pemandangan yang indah, pohon-pohon durian dan aneka ragam nabati yang ada di pinggir-pinggir jalan, akhirnya menyampaikan saya ke tempat yang diberkahi Allah pada hari ini, yaitu Pondok Pesantren As-Sobur di Kampung Lemah Jaya. Sekali jaya, lemahnya tetap jaya. Amin. Pondoknya namanya As-Sobur, kiainya namanya Kiai Sobir, Sobirin. Kalau Kiai Sobirin itu min itlaqil jam'i tafa'ulan likasratis sabri. Tafaul namanya satu orang, Kiai Sobirin, tapi bahasa Arabnya Sobirin itu orang-orang yang sobar. Jadi diberikan nama jamak tafa'ulan likasratis sabri wal barakah. Sobirin ini isim fa'il, ismun yadullu ala man qama bihil fi'lu. Wa bin nisbati li Kiai Sobirin ismun yadullu ala man qama bihi sabru. Nama yang diberikan untuk orang yang di situ ditafauli, mudah-mudahan punya kesabaran. Pondoknya itu masih isim fa'il, tapi isim fa'ilnya ini udah isim fa'il mubalaghah. Bukan hanya yadullu ala man qama bihi sabru, tapi as-sabur ismun yadullu ala man qama bihi sabru ala sabilit ta'kidi wat taqwiyati wal mubalaghah. Karena namanya sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu fa'ulun, fa'ilun, fi'ilun, fa'alun, fa'ilun. As-sabur itu artinya orang yang betul-betul sabar. Jadi lebih hebat dari as-sabir orang yang bersabar. Kalau orang yang sabarnya biasa, itu pakainya hanya isim fa'il, as-sabir. Tapi kalau sudah pakai as-sabur, ismun min asma'illahi ta'ala fil asma'il husna al-akhir, itu yadullu ala ma'na taqwiyati wat ta'kidi wal mubalaghah. Maknanya betul-betul kuat. Apa yang diinginkan oleh Kiai Sobirin dengan menamakan pondoknya ini As-Sobur? Santri-santrinya nanti punya kesabaran yang luar biasa, lebih dari gurunya. Karena semua kiai pengen muridnya lebih dari dirinya. Ada alimun hakikiyun, guru yang hakiki, muallimun hakikiyun, huwa man arada ayyakuna talibuhu a'la minhu darajatan wa ilman. Orang yang menginginkan muridnya lebih baik dari dirinya, ilmunya dan derajatnya, itulah kiai. Jadi kalau ada kiai dengar muridnya jadi kiai, bahagia banget. Kalau Habib dengar muridnya jadi Habib, marah dia. Betul apa tidak? Ada kabib dengar muridnya jadi kabib, marah enggak? Marah. Tapi kalau kiai dengar muridnya jadi kiai, luar biasa. Cuma ini lafaz as-sabur tidak ada dalam Al-Quran ya.
Jadi walaupun segatnya mubalaghah, as-sabur itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu kisobirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tapi ada segat mubalaghah, satu segat mubalaghah dari mustaq sabir, as-sabur, itu yang masuk dalam Al-Quran. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Ada itu, pakainya segat mubalaghah sabar. Sabar ini asal mulanya untuk orang yang ahli dalam bidang tertentu. Misalnya dia tukang ikan, dia disebut samak, tukang ikan. Tukang ketawa, dhahak, itu tukang tertawa. Jadi pakai wazan fa'alun, itu maknanya tukang. Nah, ketika kalimat makna menggunakan wazan fa'al, ini maknanya maha. Sabar, sangat sabar. Sabur, sangat sabar. Jadi sabur ada di dalam Asmaul Husna, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Sabar itu ada di dalam Al-Quran. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadz zulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillahi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Walaqad arsalna Musa, dan sungguh kami telah mengutus Musa bibayinatin, dengan ayat-ayat Allah, kitab-kitabnya, dalil-dalil yang nyata, hujah-hujah yang balighah. Untuk apa membawa hujah, membawa dalil? An akhrij qaumaka minadz zulumati ilan nur. Untuk engkau wahai Musa, keluarkan kampungmu, orang-orang kampungmu, masyarakatmu dari apa? Minadz zulumati ilan. Ini tugas risalah. Tugas apa? Menyelamatkan manusia minadz zulumati ilan nur, dari kesesatan kepada cahaya. Kemudian kata Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan masyarakat tentang nikmat-nikmatnya Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguh yang demikian itu orang yang mau berjuang mengeluarkan masyarakatnya dari kegelapan, zulumat ilan nur, dan mau wadzakirhum bi ayyamillah, masyarakat kemudian mengingat nikmat-nikmat Allah. Itulah ciri-ciri sabarin syakur, orang yang memiliki kesabaran. Ini yang harus dimiliki oleh satu kiai, dua pemerintah, tiga PWI. PWI itu sekarang ini sedang membawa bayinat. Sedang membawa apa? Bayinat, tanda-tanda dari Tuhan. Apa bayinatnya? Tesis bahwa Ba'lawi Habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Minadz zulumat, mengeluarkan manusia umat Islam ini dari kesesatan. Kesesatan, kok dulumat mananya kesesatan? Dulumat itu kegelapan. Tetapi ini makna yang diinginkan adalah kesesatan. Namanya majaz. Majaz itu kalimatun musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lah. Kalimat yang diletakkan bukan untuk yang seharusnya.
Lafaz dzulumat maknanya gelap, tapi yang diinginkan adalah kesesatan. Majaz apa itu? Majaznya majaz isti'arah. Majaz apa? Majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Disebut majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Kenapa disebut tasrihiyah? Karena musyabah bihnya disebutkan musyabahnya, yaitu dolal dihilangkan. Dinamakan majaz isti'arah asliyah karena yang digunakan adalah dzulumat, ismul masdar inda ahlil bayani ismun jamidun. Keluarkan kaummu, masyarakatmu, warga NU minaz dzulumat, dari kesesatan. Ma huwa dzulumatu al muradatu huna adalah kekafiran dan kesesatan, mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Jadi Nabi Musa ini punya tanggung jawab besar. Ada orang nong, kalau di Banten orang perempuan panggilnya nong, di sini apa? Nok, neng, mbak, mbok aja ya, mbak ya. Ini Nabi Musa diutus. Ada seorang namanya Fir'aun. Namanya siapa? Ngakunya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu. Dia manusia. Dia makan, dia minum, dia punya istri, dia tidur, dia sakit. Tapi dia mengaku Tuhan. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menghancurkan perbudakan Fir'aun, agar apa yang telah ditanamkan Fir'aun kepada orang Bani Israel di Mesir ketika itu hancur sehancur-hancurnya. Ilan nur, apa itu cahaya? Al-hidayah. Apa itu hidayah? Yaitu kesimpulan ilmiah bahwa yang namanya Fir'aun bukan Tuhan. Kesimpulan ilmiahnya apa? Fir'aun bukan Tuhan. Mana dalilnya Fir'aun bukan Tuhan? Yang disebut Tuhan itu harus seperti Qul huwallahu ahad. Dia satu-satunya. Allahus somad, tempat bergantung dalam keadaan apapun. Kita hidup di dunia penuh kesusahan. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesusahan hidup, kita kembali kepada Allah. Mungkin ini sudah takdirku. Tempat bergantung yang terakhir, yang tidak ada lagi tempat bergantung selain Dia. Dialah Allah. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Sedangkan Fir'aun ini yalidu wa yuladu. Dia punya anak dan dia juga diperanakan oleh ibunya. Masa iya orang yang keluar dari ibunya dianggap Tuhan? Masa iya orang yang tidur kalau dia capek dianggap Tuhan? Masa iya dia yang ketika terjadi suatu untuk menghilangkan kegelapan, yaitu pengakuan saudara Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya orang Bani Israel merdeka dari perbudakan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan akhirnya orang-orang Bani Israel mengakui hanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Tapi ibu-ibu, ini luar biasa yang hadir sebelah kanan. Ini ada 5.000 ini. Sebelah kiri 5.000. Yang di depan saya cuma perempuan-perempuan cantik. Ini apa maksudnya ini Kiai? Kesana banyak orang, 5.000, kesini banyak orang, tapi saya disuruh ngadepnya kesini, ngadepin kamera sama wanita-wanita cantik. Ini suatu indikasi bahwa Kiai Sobur ini menganggap saya doyan cewek.
Ndak ya Neng ya, Mbak, karena memang dapatnya di sini kebagiannya ya. Alhamdulillah, ini luar biasa ini Pak Kapolsek Badan Ramil di tengah hutan. Ini yang hadir bisa luar biasa. Bu, coba belah sini, Bu. Luar biasa, ibu ini bener nggak ini ibu-ibu? Jangan-jangan karena beliau ini ahli wirid, dia datangkan jin-jin agar pada hadir di sini. Saya kira ini yang akan datang ini karena di tengah hutan, di tengah gunung, ya paling 100-200 orang. Luar biasa Kiai Sobur ini, berkat kesabaran yang beliau miliki. Akhirnya ketika Allah menjadikan Nabi Musa sebagai orang yang akan merungkadkan Fir'aun, ini Nabi Musa ditakdirkan kecilnya itu lagi bayi, diingu, dididik oleh Fir'aun itu yang akan dia rungkadkan. Makanya tidak heran hari ini yang menjadi pengurus PWI semuanya mantan-mantan kibin semua. Semuanya kibin-kibin semua yang sekarang jadi pengurus-pengurus PWI. Kenapa? Karena mantan-mantan kibin lah yang tahu bagaimana Fir'aun, taktiknya Fir'aun, kesesatannya Fir'aun, dan kelemahannya Fir'aun. Itu Nabi Musa tahu karena Nabi Musa dididik oleh Fir'aun. Mantan-mantan kibin di seluruh Indonesia yang hari ini membentuk PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kenapa dia begitu semangat? Karena dia tahu bagaimana itu yang namanya Baklawi. Mantan-mantan kena dawir ini yang jadi pengurus nih. Kiai-kiai mantan kena dawir ini jadi pengurus dan jadi para kesepuhan PWILS. Muridnya kadang-kadang 2000, tapi dia bisa diakalin sama orang yang gak bisa ngaji. Jangankan ngaji kitab, itu Baklawi kadang ngaji Qur'annya aja dari kanan ke kiri. Bener ya, dari kiri ke kanan. Ini tapi dia bisa menjajah para kiai yang sudah hafal kitab Jurmiyah, hafal Fathul Qorib, bisa baca kitab Ihya, baca kitab Jam'ul Jawami, baca kitab Bukhari, tamat, dapat ijazah. Itu dapat dikalahkan oleh hanya orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia bodoh, akhlaknya kemana-mana, tidak mencerminkan ajaran-ajaran Nabi, tidak punya kesantunan. Kalau ceramah gila kayak mencaci sana, mencaci sini, kiai dicaci, masyarakat digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin, presiden digoblok-goblokin, apalagi polisi digoblok-goblokin, tentara digoblok-goblokin. Padahal dia sama sekali tidak berilmu, baca Quran ngacak, apalagi baca kitab kuning. Kenapa bisa terjadi selama ini? Di sini karena ada penjajahan spiritual. Ada apa? Penjajahan spiritual yang dibangun di atas kebohongan dan kedustaan, cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu yang kemudian ditanamkan di kita orang-orang Indonesia agar mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi,